firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sekali lagi dengan dahsyat katakan shalom. Haleluya. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Berikan sorak-sorai buat kedahsyatan Tuhan kita. Mari bawa setiap hati kita pagi hari ini dengan bersyukur Bapak Ibu, karena kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Amin. Mari kita mau tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan, penyertaan-Mu yang tak pernah habis dalam sepanjang hidup kami. Dan pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, semua karena kasih anugerah-Mu, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, melainkan kasih-Mu yang selalu ada di dalam setiap hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati kami untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Lewat puji-pujian kami rindu Engkau Tuhan bersemayam di atas setiap pujian anak-anak-Mu pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, melawat setiap kami Tuhan. Setiap kami boleh merasakan sukacita, damai, sejahtera di dalam Engkau. Dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap hati kami untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari bawa setiap hatimu di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan kita itu baik dan selama-lamanya Dia tetap baik. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Bawa syukurmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Oh, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Katakan Bapa, Dia baik dalam setiap hidup kita, saudara. Yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami
Bapak Ibu untuk bersama bangkit berdiri. Katakan, Tuhan, kami mau bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada, nyatakan kebaikan Tuhan, datang dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Semua yang bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari bangkitkan rohmu di dalam Tuhan. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik, amin, dan teramat baik bagiku. Semua yang bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Bersyukur di hadapan Tuhan. Dia teramat baik dalam setiap hidup kita. Bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi katakan, aku ada hari ini karena teramat baik Tuhan bagi setiap hidup kita. Datang dan berikan syukurmu yang terbaik buat Tuhan. Bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Bawa setiap pujian kita dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Tak pernah berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Sekali lagi dengan hati penuh ucapan syukur katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Katakan Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Haleluya. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan bagi kami, sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habis sampai detik ini. Dan kami mau bawa hidup kami juga terus setia kepadamu Tuhan. Karena kami percaya saat kami setia, hidup kami dipenuhi dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami mau bersuka cita bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau dahsyat, Engkau baik dalam setiap hidup kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua jemaat Tuhan yang siap bersuka cita katakan sama-sama, amin, amin, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, amin. Mari bersama-sama bersuka cita buat Tuhan kita, haleluya, serukan namanya. Oh Tuhanku maha besar, Kau Tuhan maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin.
Tuhan, nama yang berkuasa. Oleh sebab itu kita mau ke lain hati. Amin. Dia satu-satunya yang menjadi pilihan kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi serukan buat nama Yesus. Kau yang menjadi pilihanku Tuhan. Semua katakan sama-sama.
Engkau satu-satunya yang menjadi pilihan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Apabila pagi hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam setiap hidup kami. Dan kami mau bersyukur dan terus bersyukur Tuhan, karena kasih dan kemurahan. Mari semua jemaat Tuhan yang pagi hari ini mau bersyukur atas kasih anugerah-Nya, bersama-sama kita mau katakan, anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih
kasih karunia-Mu Tuhan. Semua hanya anugerah-Mu Bapa. Semua hanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Semua hanya anugerah-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami datang Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Berdoa Tuhan, mencari wajah-Mu. Belajar Tuhan, duduk di hadirat-Mu Tuhan. Ajari kami untuk mengerti bahwa kami semua ini diurapi Tuhan luar biasa. Kami berdoa, kami sungguh berdoa buat pagi hari ini Tuhan yang masih dalam keadaan sakit, yang masih dalam pemulihan. Biarlah mujizat kesembuhan hadir pagi hari ini Tuhan. Biarlah yang sakit berkata, saya sudah sembuh. Biarlah yang sakit berkata, saya sudah sembuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk liburan, musim liburan ini Tuhan. Ajari kami untuk bisa membagi waktu untuk keluarga, mengajak keluarga kami Tuhan. Bukan hanya memanfaatkan momen liburan, tapi memanfaatkan bagaimana bisa belajar menyukakan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak kami Brandon yang nanti pukul 2:30 akan berangkat dari Melbourne Tuhan. Bapak kami sungguh berdoa Kau lindungi Tuhan sampai ke Jakarta Tuhan. Dan besok kan sampai kota Semarang dengan selamat Tuhan. Pagi ini kami berdoa buat kami semua yang di tempat ini maupun ibadah online maupun ibadah onsite. Yang berbeban berat yang hari ini membutuhkan mujizat-Mu ya Tuhan. Urapan-Mu hadir buat kami semuanya Tuhan yang membutuhkan mujizat-Mu. Tangan-Mu terulur buat kami semua membutuhkan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga berdoa buat kelepasan dan kelegaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami belajar Tuhan. Untuk kami sadar bahwa kami diurapi Tuhan. Terima kasih Bapa Roh Kudus. Ajari hamba-Mu untuk berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari semua umat-Mu Tuhan untuk mampu belajar dan menangkap isi hati-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya, yang dicintai Tuhan, dibentuk Tuhan, diurapi, disembuhkan, dan hari ini mengalami hari kemuliaan Tuhan, hari anugerah Tuhan, hari kesembuhan, hari mujizat. Dan kita semua yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Dan kita yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ngomong kiri kanannya, kamu dikasihi Tuhan. Amin. Silakan duduk hadirat Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Izinkan saya sharing dengan tema yang diurapi. Hari ini saya diberitahu sama Bu David kalau Bro Rangga mau keluar kota untuk bekerja, maka nanti kita akan doakan Bro Rangga gitu ya. Saudara, kita harus paham bahwa kita ini dimanapun berada, kita harus terus melayani Tuhan. Dimanapun kita, di kota mana, di pulau mana, di negara mana, kita harus ingat bahwa kita itu ada karena kasih karunia Tuhan dan kita harus melayani Tuhan. Yang juga katakan yes. Mari kita lihat Mazmur 23 ayat 1 dan ayat 5 saudara. Mazmur 23 ayat 1 dan ayat 5 dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Terus apa saudara? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, ketika kita mengenal Tuhan adalah gembalaku, maka kita tidak akan pernah kekurangan yang baik. Yang paham katakan yes. Kenapa kok lihat orang Kristen kok kelihatannya lebih santai ya Pak ya? Gak kemerungsung ya kan? Ada pergumulan sebentar, gak kuat, nangis ya kan? Tiba-tiba Tuhan turun tangan. Ya jelas lah.
Kita bisa baca di Mazmur 23 ayat pertama, ketika kita mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan adalah gembala kita, ya kita nggak akan kemana-mana kalau gembalanya nggak nyuruh, kan gitu kan. Nah kalau gembala yang nyuruh, mengutus, kayak negara mengutus duta besarnya, duta negara, ya semuanya dicukupi. Yang paham katakan yes. Nah kalau kita mengenal Tuhan sebagai gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan yang baik. Wong Tuhan itu maha baik. Betul saudara? Berikutnya apa? Tetapi ketika Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak, maka kita akan mengalami hidup berlimpahan. Nah ini yang harus dipahami saudara. Mazmur 23 ayat 5, kita tuh tidak mengajarkan teologi kemakmuran, tapi kalau Anda nggak paham, ya Anda sendiri tidak paham, Anda sendiri yang susah gitu kan. Padahal sudah disediakan. Gitu. Kalau Anda belajar kemarin pagi jam 5, program Selamat Pagi Sahabat, kalau kita paham kita punya 3 kekuatan yang sudah Tuhan sediakan, ya hari ini Anda akan lebih paham lagi, karena kita maju lagi, lebih 1 step lagi bahwa ketika kita memakai kekuatan Tuhan, 3 kekuatan Tuhan, dan Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak, maka kita akan mengalami hidup berkelimpahan. Maka kalau Anda belum tahu 3 kekuatan itu apa, Anda dengarkan YouTube GPI Lamtera, program Selamat Pagi Sahabat kemarin hari Sabtu jam 5, saudara. Tuhan menghendaki supaya Anda dan saya tidak hanya tidak kekurangan yang baik, enggak cuman itu. Tapi Tuhan menghendaki, baca yang keras saudara, Anda dan saya apa saudara? Mengalami hidup berkelimpahan, enggak cuman kekurangan yang baik saudara. Supaya Anda dan saya jadi saluran berkat. Karena kalau mengalami apa yang baik, oh Tuhan baik kepada saya, ya cukup buat kita masalahnya. Kita enggak bisa ngapa-ngapain lagi, enggak bisa memberikan sesuatu kepada orang membutuhkan, menjadi saksi Kristus, karena Anda cuma terimanya baik, saudara. Anda akan dijadikan saluran berkatnya dan jadi saksi Kristus. Itulah pentingnya Anda dan saya hidup dalam pengurapan. Karena pengurapan itu membuat Anda dan saya mengalami hidup berkelimpahan. Anda dapat jadi saluran berkat Tuhan, saudara. Ketika Tuhan mengurapi kita, maka Tuhan akan memberikan beberapa hal. Baca yang pertama apa saudara? Supernatural ability, kemampuan yang luar biasa, di luar alami, di luar yang nature-nya kayak biasa-biasa. Kita tuh mengalami kemampuan yang luar biasa, bukan karena kita hebat, bukan karena Tuhan ngurapi Anda dan saya. Berhasil dan beruntung itu satu paket yang kita terima, yang juga katakan yes. Yang mau menerima satu paket keberhasilan dan keberuntungan, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Lah kan podo wae to Pak, berhasil dan beruntung kan sama, loh beda. Orang dulu bisa gagal, dulu bodoh, sekarang pandai, dulu gagal, akhirnya berhasil, keberhasilan. Tapi belum tentu beruntung, loh kok bisa Pak? Coba Anda lihat, berapa banyak orang-orang yang mengalami keberhasilan karena usaha yang gigih, gak usah Tuhan-Tuhanan itu kan bisa, betul ya? Betul ya? Mau pakai cara iblis yo iso, ya kok? Supernatural ability, kemampuan supernatural. Kemampuannya luar biasa karena bukan dia, karena Tuhan kasih. Ada apa lagi? Insight, wisdom, kebijaksanaan yang Anda tuh lebih dewasa dibanding usia Anda. Orang tuh lihat, orang ini ngomong kok ketoke perawaane kok ketoke ya koyo lolak-lolok, tapi kok nek ngomong kok hebat ya. Beruntung dan berhasil tuh butuh yang namanya insight wisdom. Hikmat dari Tuhan, insight yang dari Tuhan. Berikutnya apalagi? Stamina. Anda pasti dikasih kekuatan untuk melakukan tugasnya Tuhan, yang juga katakan yes. Kalau Anda nggak punya stamina, loro-loron, Anda kurang beruntung, saudara. Anda mau dikasih tugas kayak apa besarnya, nggak ada stamina atau kurang beruntung Anda. Punya otoritas, authority, dan juga apa saudara? Proteksi, dilindungi. Itu loh kenapa kalau Anda tuh akhir tahun sebelum kita happy ya, happy ye,
New Year menjadi New You di tahun berikutnya kan ada malam pengurapan. Itu ojo disepelke, Saudara. Untuk melakukan panggilan tugas pekerjaan yang dikehendaki tahun berikutnya, yang diperintahkan Tuhan kepada Anda dan saya, itu Anda butuh pengurapan Tuhan. Minyak urapan yang dibagikan sebagai simbol dalam Alkitab itu melambangkan banyak hal, Saudara. Nanti Anda akan dengarkan kesaksian juga dari Bu Yani Arti. Minyak urapan itu lambang apa aja sih? Baca yang keras 2-3 apa, Saudara? Lambang dari Roh Tuhan. Lambang dari apa, Saudara? Yang kedua, hadirat Tuhan. Lambang dari apa? Berkat Tuhan dalam hidup kita. Pak, minyak urapannya habis. Ya di toko-toko itu kan banyak, ya kan? Saya mau beli punya GBL Lamtera, saya harus ngomong, wani piro? Enggak, bercanda. Anda tinggal ngomong sama Mestika, bahkan dikasih, diminumkan juga enggak ada masalah. Saudara. Pak Polman ketawa-ketawa. Bapaknya sudah ketawa-ketawa karena sebelahnya ada di sebelah kan. Urapan minyak ini berkuasa untuk melakukan apa, Saudara? Kesembuhan. Pemulihan. Berkat. Hidup berkelimpahan. Apalagi? Sukacita surgawi. Apalagi? Kelepasan dari yang jahat. Dalam Alkitab Perjanjian Lama ada 3 kelompok orang, hanya 3 kelompok, Saudara, yang diurapi dengan minyak urapan. Baca yang keras, imam, nabi, dan raja. Cuma 3 dalam Perjanjian Lama. Saat seseorang diurapi dengan minyak, maka hal itu menjadi tanda bahwa Tuhan memberkati orang itu. Tuhan berkenan kepada orang itu. Tuhan punya penugasan buat orang itu. Sehingga orang itu diberikan kesanggupan, hikmat, kecerdasan, otoritas, perlindungan. Ingat, Perjanjian Lama. Cuman 3 kelompok orang yang diurapi dengan minyak urapan. Imam, nabi, dan raja. Perhatikan baik-baik. Tapi dalam Perjanjian Baru, banyak orang itu menyepelekan. Dalam Perjanjian Baru, oleh karena Tuhan Yesus Kristus telah menebus dosa kita, maka menerima apa, Saudara? Kita menerima berapa? 3 urapan sekaligus. Imam, terus nabi dan raja. Ngomong kiri kanannya, kowe kuwi, kamu itu punya pengurapan apa, Saudara? Imam, nabi, dan raja. Jangan kamu sia-siakan. Dijaga. Banyak orang itu kan enggak ngerti nek dia itu sudah diurapi. Di mana di Perjanjian Lama tuh enggak banyak orang, dia loh diurapi. Tiap tahun kita mengadakan, bahkan youth loh kemarin ngadain lagi temporary pas ibadah pencurahan Roh Kudus. Tujuannya itu ya sadarlah, Saudara. Mari kita buka 1 Petrus 2 ayat 9 di terjemahan baru edisi 2 dikatakan, baca yang keras 2-3, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Terus imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dari siapa, Saudara? Dari Dia, bukan dari kita, enggak mampu. Dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan itu mengurapi Anda dan saya, memberikan kita penugasan berupa panggilan hidup
untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ada panggilan hidup bagi Anda dan saya. Pekerjaan yang baik itu apa saja? Banyak. Ada yang jadi pengusaha. Ini kan cuma contoh. Ada yang jadi pegawai, jadi karyawan. Pegawai pun juga ada pegawai negeri, ada pegawai swasta. Ada yang masuk di TNI, ada yang di Polri. Ada yang ojek online, enggak apa-apa. Ngomong kiri kanannya, yang penting halal. Yang juga katakan yes. Apapun juga pekerjaan Anda. Yang sekarang ibu rumah tangga, ya enggak apa-apa, masih pelajar, enggak ada masalah. Tuhan memberikan Anda pengurapan. Itu artinya Anda diberi penugasan berupa panggilan hidup. Wis sinau dhisik, belajar dhisik ya, nanti kerja baik-baik. Temannya Brandon itu kan rencana enggak pulang. Karena sama papa mamanya walaupun anak orang kaya, kamu cari kerja. Satu hari dia tuh bisa berjalan 16.000 langkah karena bawa surat lamaran door to door. Nek saya simpel loh, Tuhan anakmu mbok suruh pulang atau cari kerjaan. Sudah bawa lamaran kerjaan 50 Tuhan, suruh pulang. Yo kita jauh-jauh hari beli tiket pulang murah. Cuma 5 juta sekian. Dari Australia 7 juta dari Australia ke sampai Semarang, sampai Jakarta. Temannya dia, wis kesel door to door tiap hari dari pintu ke pintu ku tawarkan nama. Ora ketompo. Akhirnya kemarin ngomong, aku pengen melu kowe mulai kok brand. Lah terus harga tiketnya piro? 17 juta. Brandon telepon saya, Pak apa tiketku tak jual sama dia 16 juta ya Pak ya? Kan lumayan berarti, tukunya 7 juta, didol 16 juta kan lumayan. Kan? Wah papa nek dibanding ke rego cuma sangono to, papa luwih kangen mbek kowe timbang tuk duit 10 juta gaya apa. Mulai Brand, bener Pak, cuan lho Pak, cuan lho. Beli 7 juta, jual 16 juta kan cuan. Ya aku rak butuh, rak gelem mersimu tak dol meneh lho. Jangan to Pak, lho ya wis kan. Ya wis. Mulai awake dhewe kan. Ikut sama Tuhan gampang gak? Gampang. Tuhan iki piye ya Tuhan ya? Iki anakku kok kanca-kancane do rak mulih gara-garane mulai Desember bae. Meh ngirit kon kerja. Wis pulang aja nak enggak apa. Belikan dari sekarang tiketnya murah. Ya beli dari sekarang, murah. Kita kapanane udah bulan-bulan lalu. Hasilnya yang nyari kerjaan kerja enggak? Ya enggak kan, nganggur kan. Enak enggak berarti sama Tuhan? Enak. Dibocori dhisik dikasih tahu enak. Apapun pekerjaan Anda itu akan terimanya baik, enggak ada yang kurang dari kebaikan, enggak ada. Mari kita baca Efesus 2 ayat 10. Baca yang keras. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan apa saudara? Baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Anda dan saya enggak akan pernah dapat melakukan tugas panggilan kita dengan kekuatan kita sendiri. Anda butuh pengurapan. Saat kita diurapi Roh Kudus, Anda mendapatkan new power, kekuatan baru, new power, new energi, new insight, pemahaman baru. Sama-sama buka warung makan. Anda punya insight-insight baru. Sehingga yang lain sudah pada gulung tikar karuan kade omsetnya, Anda tetap booming. Dan Anda tetap dapat stamina, enggak sakit-sakitan. Kerja di lab, di farmasi, kerja dimanapun, Anda dapat insight. Wah aku kudu ini. Karena bukan lagi Anda yang bekerja, tapi karena Roh Kudus bekerja dalam Anda dan saya, Anda punya new power, new energy, new insight untuk melakukan panggilan hidup kita, saudara.
Kenapa penting hidup dalam pengurapan Roh Kudus? Sehingga Angga dikatakan orang itu orang yang diurapi. Kata yang diurapi itu karena Roh Kudus. Kenapa penting hidup dalam pengurapan Roh Kudus? Yang pertama, baca yang keras. 2, 3, Tuhan. Tuhan mengurapi kita saat kita dapat tugas dari Tuhan. Dia kasih penugasan. Kalau Tuhan ngasih Anda dan saya penugasan, maka Tuhan akan ngurapi kita untuk memberikan kekuatan untuk melakukan, gak cuma melakukan, dan menyelesaikan, saudara. Sampai selesai, tuntas terbaik dari Tuhan. Gak cuma tengah-tengah bar hilang, masuk dalam duniawi, dalam keduniawian. Kesuwen aku ki melu Tuhan kesuwen. Enak koncoku kae, tenan lunga Kamboja buyar kabeh. Pengurapan datang dari penugasan. Yang paham katakan yes. Mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 24 terjemahan baru edisi 2. Baca yang keras 2, 3. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Tuhan itu Tuhan yang setia loh, bukan bos mencela-mencela loh, saudara. Ia juga akan menggenapinya. Dia manggil Anda, dia menggenapi loh. Karena kita nggak mampu digenapi sama bos kita. Coba saya berikan sebuah gambaran. Anda kerja di sekulernya. Kamu bisa membuat laporan keuangan? Bisa. Punya saya perusahaannya banyak loh, 10 loh. Bisa Pak. Semua tergantung take home pay Pak. Oh ya. Minta berapa? Sekian puluh juta. Wah. 10 perusahaan ya? Ya 10 perusahaan Pak. Di tengah jalan dia nggak nyangka. Rumit. 1 bulan terima gaji ngadep ke bosnya. Bos saya nggak mampu bos. Kira-kira menurut Anda dipecat atau diteruskan? Karena nuntut gaji loh saudara. Nuntut gaji loh. Katanya mampu loh. Tapi bulan pertama sudah menghadap, saya nggak mampu Pak. Saya nggak tidur Pak. Rak kuat motoku ndelok iwak lele ini terus Pak. Rak kuat Pak. Terlalu banyak yang dihandle Pak. Dan sulit punya Bapak. 10 perusahaan rumit semuanya. Menurut Anda dia diberhentikan enggak saudara? Diberhentikan. Itu penugasan dari dunia kayak ngono. Kowe rak mampu ya minggir. Orang banyak yang mau. Enggak cuma Anda yang mau tuh banyak. Anda enggak mampu ya minggir aja lah, gitu aja. Kemarin Bu Minani kan, saya ini kan kalau jam 6 itu kan saatnya dinner. Dinernya apa? Buah. Bentino ki buah terus. Padahal aku sembayang ki wakeh capjai gitu. Ujung hai. Kue tiaw. Minggu depan saya ke Surabaya sembayang ki, wah apeng gitu emang luar biasa kue tiaw apeng ya. Wah tahu campur, tahu tek, wah komplit. Ora iso. Makan saya cuman siang tok jam 12 itu pun cuma 500 kilokalori. Malam cuman buah. Kemarin buahnya habis. Bisa saya turun tak antar ke minimarket. Pulang masuk begitu selesai mbaknya tuh yang di minimarket tuh kurang training. Oh ya? Kenapa? Lah wong nglayani orang kok ndelok mesin kasir, ora ndelok wonge. Dia apa lagi? Sudah itu aja. Habisnya sekian, terima kasih. Loh aku ki nang ngarepane lho. Ndelok mesin kasir. Saya ngomong, ya biasalah nek orang iki ra bersyukur yo ngono kuwi. Orang itu kalau berani melamar pekerjaan bagian kasir, langsung ketemu konsumen. Anda tuh digaji karena Anda menerima konsumen. Konsumennya seneng lihat aja Anda yang cantik, ganteng, sumringah, ora ana beleke, ora ingusen. Betul enggak Saudara? Karena kan Anda bagian customer service ketemu sama orang bagian kasir. Lah nek Anda digaji bagian itu aja Anda enggak niat sama konsumennya. Konsumennya sepi gara-gara kita. Terus yang buat gaji Anda tuh yang mana? Kan enggak ada kan. Saya ngomong apa ke Bu Minani? Yo ngono kuwi. Dia enggak sadar
Dia ditugasi tujuannya untuk membuat perusahaan ini bisa bayar dia dan bisa surplus supaya nggak tutup, supaya teman-teman yang lain bisa digaji. Nggak paham penugasan. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Anda nggak usah ngelamar pakai surat lamaran, dari pintu ke pintu kutawarkan nama orang. Ia memanggil kamu, ia yang memanggil kamu. Dipanggil atau Anda ngelamar, saudara? Manggil gini loh. Adalah apa, saudara? Setia. Masih ingat orang yang diupah jam 9 pagi 1 dinar, atau agak awan 1 dinar, jam 5 sore 1 dinar, ia manggil atau bagaimana? Manggil kan? Ayo masuk, timbang lu nganggur. Lu ngapain di sini? Nganggur bos, masuk. Kamu ngapain di sini? Nganggur bos, masuk. Upah 1 dinar. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Kisah 1 ayat 8 ngomong apa? Kisah para Rasul 1 ayat 8 ngomong apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Tuhan memberikan penugasan kepada para murid untuk jadi saksi Kristus. Di tengah masyarakat Yahudi yang sedang benci, menentang, memusuhi Yesus Kristus. Sebuah komunitas masyarakat yang memegang kuat hukum agama. Wah, untung Anda itu tidak hidup di masyarakat yang betul-betul tidak toleransi, saudara. Bahkan sekarang kalau berani orang melarang ibadah, bahkan ibadah, persoalan doa ada larang. Oh, bisa berakibat hukum, saudara, cuma macam-macam. Tapi zaman itu, saudara, dibenci Yesus Kristus dan pengikut-pengikutnya itu, masyarakat Yahudi itu benci, menentang, memusuhi Yesus Kristus. Komunitas di sana itu masyarakat yang memegang kuat hukum agama mereka. Ini loh penugasan yang sulit. Untuk mereka harus lakukan dan selesaikan. Tapi Tuhan berjanji bahwa mereka akan menerima pengurapan Roh Kudus yang juga katakan yes. Yang kedua, baca yang keras. Pengurapan Roh Kudus membuat suatu perkara sulit menjadi lebih mudah diselesaikan. Bukan lebih mudah tidak dikerjakan, dibuang, diingkari, bukan, diselesaikan. Dengan lebih mudah, padahal perkara sulit, saudara. Pentingnya hidup dalam pengurapan Roh Kudus, karena pengurapan itu membuat perkara sulit jadi lebih mudah dikerjakan. Saat kita diurapi oleh Roh Kudus, Anda melakukannya dengan kuasa Allah, bukan kekuatan kita. Itulah kenapa ketahui bahwa kuasa itu bekerja siang dan malam. Sedangkan kekuatan kita bekerja saat kita masih melek. Saat masih terjaga, begitu kita enggak kuat tidur, pek, selesai. Itulah Anda di dunia kan mengenal yang namanya penghasilan aktif dan penghasilan pasif. Penghasilan aktif itu saat Anda bekerja Anda terima hasil, saat Anda tidur enggak ada pendapatan. Nah hari ini kita sama-sama sudah paham di sekuler. Carinya akhirnya mencari sesuatu usaha yang betul-betul tidur pun ada pendapatan, tidur pun ada penghasilan. Contoh kos-kosan. Contoh apa? Itu namanya masuk ke dunia namanya entrepreneur. Tapi saat kita melakukan apapun, saudara, saat Anda diberi penugasan, saat Anda tidur pun, Anda dibantu bekerja siang dan malam. Itu kuasa Allah. Dan ketika Anda dan saya diurapi melakukan pekerjaan dan pelayanan, hasilnya jauh lebih banyak, lebih besar, lebih ajaib. Pahamkah Anda? Anda punya pengurapan ini. Ketika Anda diurapi,
Anda melakukan pekerjaan yang kelihatannya sama dengan orang-orang di luar. Kelihatannya sama, saudara. Nggak ada beda, ya tidur, ya biasa. Kan? Tapi saat Anda melakukan pekerjaan yang Tuhan taruh di manapun bidang Anda, ada pegawai negeri, pegawai swasta, dokter dan segala macam. Anda melayani Tuhan, Anda ya latihan musik, Anda yang layani sekolah minggu, Anda ya terima tamu, mengunjungi orang sakit, Anda ya datang ke kepatihan, Anda mendoakan, Anda bagian ngitung persembahan, Anda melayani kantin, Anda melayani jemaat yang masuk, menyapa mereka. Kelihatannya biasa, bagi orang lihat ya ngono-ngono toh biasa, tapi perhatikan baik-baik ini yang menjadi apa yang menjadi landasan yang benar dalam iman Anda dan saya. Katakan sama-sama dengan saya, hasilnya akan jauh lebih banyak, lebih besar, lebih ajaib. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Kalau Anda nggak pegang ini, Anda nggak kemana-mana. Year of happiness, luck and blessing. Bahagia, yo pasti. Wong Anda jauh lebih dari segala-galanya, lebih banyak, lebih besar, lebih ajaib. Bahagia kan? Lah keberuntungan, yo pasti kabeh turu, ora ana apa-apa, enggak dapat pendapatan lagi. Kita bangun berkat Tuhan baru, ada informasi baru. Ini bisa ini loh, ini bisa adil loh. Kamu naik jabatan loh, kamu dapat pekerjaan luar biasa dari Tuhan, gajinya tinggi. Loh aku kita ngituru ada loh. Baru mau saat teduh ngambil gitar loh, sudah dapat sesuatu yang luar biasa. Emang aku ngapain ya? Ya karena Anda diurapi. Saya coba menjelaskan orang yang hidup dengan pengurapan dan seorang yang hidup tanpa pengurapan Roh Kudus. Mari kita lihat Efesus 3 ayat 16, terjemahan baru edisi 2. Baca yang keras. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya. Kalau kemuliaannya itu bahasa lainnya his unlimited resources. Sumber daya yang tidak terbatas punyanya Tuhan. Kekayaan kemuliaannya. His unlimited resources menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya, menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Saya beritahu ada Anda bahwa tenaga kita terbatas. Ngomong sama pasangan hidupnya, tenaga kita memang terbatas sayang. Pengetahuan kita terbatas. Benar saudara? Kebijaksanaan kita terbatas, keterampilan kita terbatas. Perhatikan baik-baik. Efesus 3 ayat 16. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Ketika Tuhan mengurapi hidup Anda dan saya, Tuhan akan menguatkan, meneguhkan kita sehingga kita bisa menjalankan tugas dan pekerjaan lebih baik, lebih tahan lama, lebih awet, ora sedikit-sedikit metu ganti kerjaan. Lah wong pas ndonga Tuhan kasih itu, pas metu kok ora ndonga dhisik. Gaya gara-gara hasutan orang lain, hanya gara-gara ambisi melihat rumput tetangga lebih hijau dibandingkan rumput tempat pekerjaan kita. Kita lupa bahwa rumput tetangga jangan-jangan rumput plastik. Dipangan domba ora iso, loro kabeh lho wong plastik kok. Anda lupa lho pas ndonga lho dikasih kerjaan iki. Kenapa metune ra ndonga dhisik, ya? Anda akan dapat lebih awet, Anda akan melakukan pekerjaan itu jauh lebih banyak, melakukan pelayanannya jauh lebih banyak, dan Anda akan mendapatkan, perhatikan, mendapatkan hasil yang tidak terduga. Loh saya kan juga ngalami itu saudara.
mendapatkan hasil yang tidak terduga. Kalau Anda enggak hidup dalam pengurapan, Anda akan lelah, Anda akan gampang capek. Lah aku ki jek jam 10 kok wis kesel yo. Aku ki nang kantor kok yo ngene-ngene bae yo kesel aku ki yo. Contohnya ya tadi itu, cuman ngelayani di kasir aja ndak mau melihat mata yang beli, Saudara. Kesel, bosen, lelah, jenuh. Pengennya ndang cepat bar, blandang wis. Sepanjang waktu hidup Anda akan mengalami keterbatasan. Anda berusaha mengatasi kesulitan sendiri, mengatasi masalah kita sendiri dengan kekuatan sendiri. Nggak akan mampu. Anda berusaha mencapai tujuan dan kehendak dengan kekuatan Anda sendiri. Perhatikan baik-baik, nggak akan mampu. Roh Kudus yang ingin menguatkan dan meneguhkan Anda. Hari ini kalau Anda ngomong apa? Aku ki sudah capek, aku ki lelah. Hari ini Tuhan Roh Kudus ngomong apa? Roh Kudus itu hadir menguatkan Anda dan saya, meneguhkan Anda dan saya. Karena salah satu tugas Roh Kudus adalah mengurapi Anda dan saya, memberikan Anda new energy. Katakan sama-sama dengan saya, new energy, new power, new wisdom. Dan seluruh resources yang Anda butuhkan, Anda akan dikasih untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada Anda di bumi ini, Saudara. Suatu hari nanti kalau Anda melakukan pelayanan Tuhan sepenuh waktu seperti saya, Anda akan melihat bahwa, iya, apa sih yang tak takutkan dalam dunia ini? Tidak ada. Semua dalam kendali Dia. Anda belajar jadi karyawan di sebuah toko, ya wes. Anda karyawan dari bagian ini, ya wes dilakukan, tidak apa-apa. Suatu hari nanti kalau Anda panggil sepenuh waktu melayani Dia, Anda sudah banyak belajar Tuhan tetapkan di masing-masing bidang. Dan saat Anda melayani Tuhan, Anda bisa memberikan solusi buat banyak jemaat yang mengalami masalah dalam pekerjaan. Karena Anda dulu profesional, Saudara. Pernah bekerja, ditaruh Tuhan ke sana. Suatu saat nanti Anda mengembalakan, kita nggak pernah tahu GPI Lamtera itu akan sampai ke negara mana. Yang setuju katakan yes. Anda nggak pernah tahu Anda sebagai associate pastor di GPI Lamtera mau pegang bidang apa. Siapa tahu bidang yang Anda pegang di kependetaan nanti suatu hari di GPI Lamtera adalah bagian pengembangan sumber daya manusia buat jemaat-jemaat yang membutuhkan. Anda nggak pernah tahu, betul ya? Siapa tahu Anda dipegang youth pastor untuk anak-anak muda yang mereka tuh banyak pergumulan sehingga membutuhkan wisdom, kebijaksanaan yang baru dari Anda nggak pernah tahu. Bagi Anda yang sekarang ini talentanya ada ngurusi kakek-kakek dan nenek-nenek, lu enggak apa-apa. Karena memang ada talenta orang yang begitu WA sama nenek-nenek langsung dijawab. Oh iya, wah anaknya senang banget, neneknya senang banget kalau ada yang layani. Kakek-kakek senang banget sama Anda. Ya mungkin Anda punya urapan ketemu sama kakek-kakek sama nenek-nenek. Ya enggak apa-apa, supaya Anda belajar. Suatu saat Anda jadi nenek, jadi kakek, Anda bisa mengayomi. Ngajari putu Anda, ngajari anak Anda itu juga bisa hormat sama orang tua. Kita enggak pernah tahu. Filipi 4 ayat 13, ngomong apa? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau Anda dan saya minta, mengharapkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan Anda, yo mohon maaf saudara, enggak bisa. Anda mau pacaran berkali-kali untuk minta pacar Anda memenuhi semua kebutuhan Anda, ya enggak bisa. Anda sudah terlanjur menikah pun Anda memohon pada pasangan hidup Anda, istri dan anak Anda, istri dan suami Anda untuk memenuhi semua kebutuhan Anda, ya enggak bisa. Hanya Tuhan, saudara. Sebenarnya hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Kalau Anda menuntut orang lain memenuhi kebutuhan Anda dan saya, Anda akan kecewa, putus asa. Anda akan geger, timbul konflik dan kemarahan dalam hidup kita. Anda pasti akan geger. Kita mesti ingat, tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan kita dalam hidup kita. Gak ada. Suami tidak bisa, istri tidak sanggup, suami tidak sanggup, pacar apalagi, sahabat dekat tidak sanggup, enggak ada seorang pun yang bisa memenuhi segala kebutuhan kita dalam hal rohani,
jasmani, hubungan sosial, bahkan sampai masalah berkat, masalah keuangan. Yang bisa memenuhi kita masalah jasmani, rohani, masalah hubungan sosial, masalah keuangan hanya Tuhan Yesus Kristus yang juga katakan yes. Filipi 4 ayat 19 ngomong apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, His unlimited resources. Anda tahu nggak arti kata Kristus itu apa? Ya, Kristus itu kan nama belakang, Pak. Marga. Ada yang ngomong gitu ada? Kristus itu marga, Pak. Ada nggak? Ada. Ya kayak Bapak kan Gustav Iskandar, berarti kan marganya Iskandar, ya kan? Marga di Batak saya namanya Tanjung, karena dulu kakek saya namanya Nurdin Tanjung. Ini bukan, saudara. Kristus itu bukan nama marga. Banyak orang pikir Kristus itu nama belakang dari Yesus. Nama depannya Yesus, nama belakangnya Kristus. Bukan, saudara. Kristus dalam bahasa Yunani artinya, baca yang keras, yang diurapi. Itu loh arti kata Kristus, yang diurapi. Yang diurapi itu yang memberikan Anda pengurapan. Ngasih kekuatan. Baca lagi, apa lagi? Kekuatan dan kuasa untuk melakukan tugas pekerjaan selama Anda hidup di dunia ini. Kalau Anda tidak di dalam Tuhan. Ini loh rahasianya banyak orang menyepelekan, dipikir ikut Kristus guyonan. Anda nggak akan bisa. Kalau Anda tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak akan bisa. Kristus dalam bahasa Ibrani adalah apa, saudara? Mesias. Apa arti Mesias? Yang diurapi. Mesias, Kristus yang diurapi. Memberikan Anda pengurapan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan dan tanggung jawab dalam hidup kita. Kristus mengurapi kita bukan untuk melakukan apa yang hendak Anda lakukan, bukan. Tapi Tuhan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk Anda dan saya lakukan. Untuk itulah tugas kita enggak cuman aku wis selamat toh. Aku wis diselamatkan. Loh bukan cuman itu, kita tahu Allah itu sumber keselamatan. Diurapi buat apa? Supaya aku nanti bakalnya ya bisa dapat wisdom yang banyak. Itu kan memang tugasnya Allah tuh memang dia sumber keselamatan. Yang jadi bagian Tuhan tuh itu. Tugas kita adalah menimba keselamatan, saudara. Terus nimba sumurnya tuh berbual-bual ya ditimba sumurnya. Nek perlu tambahi itu loh. Pompa air, ya, nggak perlu nimba meneh kayak pompa air. Lah pompa airnya itu apa? Pujian, bersyukur, muji Tuhan, tekun beribadah. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Tim pujian maju ke depan, saudara. Ingat baik-baik. Nanti sore Anda akan dilayani oleh Bu Dini. Minggu depan Anda dilayani 2 kali ibadah oleh Pak Andrian Pratama. Ingat baik-baik, hidup kita ini masih banyak yang harus dilakukan. Yesus harus jadi yang paling berharga, bukan hanya yang paling berkuasa, tapi yang paling berharga, saudara. Kalau Anda dalam keadaan bosan, jenuh, Anda baca postingan orang, wah orang ki enak yo, tekan luar negeri yo, wah kata-katanya bijak. Orang kalau dari luar negeri itu kan mesti postingnya bawahnya ada kata-katanya kan, wah how great is our God. Enak yo, kapan aku iso koyo ngono yo, lunga Swiss, lunga pergi Belanda, lihat kincir angin muter-muter, kan enak yo. Kalau Anda bisa merasa diberkati dengan baca postingan orang, seakan-akan Anda di negara itu, saat teman Anda ke sana Anda merasa seperti di negara itu, Anda tidak akan pernah jadi berkat. Dengan baca punya orang lain, Tuhan ingin, berarti kan baik-baik. Tuhan ingin Anda baca firman Tuhan, lakukan firman-Nya, lakukan yang Dia kehendaki.
Anda nggak cuma baca postingan orang, Pak. Bapak Ibu akan ke negara yang Tuhan pilih sesuai impianmu. Anda foto, selfie, swafoto bersama-sama. Cetek, gantian Anda yang ngetik di Instagram. How great is our God. Amin. Berapa kali pertama kali saya pergi ke luar negeri? Ke negara itu gak pernah sama sekali. Bayangke juga gak pernah. Mimpi pun tidak. Tiba-tiba saya dapat berkat dari kantor. Saya berangkat. Saya ngajak anak saya, masih segini, waktu itu Brandon masih segini. Saya lihat wajahnya, keren. Pakai baju hangat, pakai tudung, foto. Dalam batin seorang bapak ini, Opa John pasti pengen anakku, pengen nek supaya saya dan semua kakak saya, Mas Bondan, Ivan, Tika bisa keluar negeri. Tapi tidak pernah, tidak bisa. Hari ini aku dapat hadiah dari kantor. Aku bisa bayari anakku, istri saya juga berangkat. Aku lihat wajah Brandon. Berapa negara kita lalui. Dan saya tidak pernah mikir kalau dia kuliah di luar negeri. Karena saya tahu kemampuan saya belum sampai ke sana. Tapi nyatanya waktu berangkat, sampai hari ini, Tuhan kasih yang unbelievable. Bukan karena kami. Karena Tuhan tahu kita nggak akan bisa jadi saksi buat orang lain. Bagaimana bisa jadi saksi buat orang lain? Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah melakukan firman Tuhan, kita tidak pernah melakukan pekerjaan yang sudah dipercayakan buat Anda dengan setulus hati dan sungguh-sungguh. Ingat baik-baik, semua yang dilalui ke depannya sebelum akhir tahun ini Anda lihat. Banyak dari Anda sebelum akhir tahun akan posting. Jangan lupa kalau senang-senang di add Instagram saya. Aja menang baik. Add Instagram saya, GP Lantera dikirimin. Aku sudah ada loh di negara ini. Haleluya. Ya kan? Mau? Yang mau angkat tangan? Mau ya wis. Gelem ora? Gelem? Mau? Mari kita bangkit diri sama-sama. Satu pujian. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tutup matamu, tunjukkan kepalamu. Pagi hari ini ada banyak orang di tempat ini. Dalam hati Anda dikatakan mendapatkan sebuah hikmat ngomong gini. Jangan pernah lemah, nak. Kau tahu di depan matamu kau melihat banyak kuasa Tuhan hadir buat semua orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh setia sama Tuhan. Hari ini dengan suara lembut Roh Kudus berkata, aku ingin kamu yang melakukannya melaluinya hari ini. Aku pengen kamu akan bersaksi di semua orang-orang bahwa hidupmu adalah kasih karunia Tuhan. Bukan orang lain yang hanya melalui kasih karuniaku, tapi hari ini Tuhan berjanji dalam hati Anda dan saya, dalam rohmu tiba-tiba ada sebuah dorongan yang kuat. Tuhan berkata, sebentar lagi kamu yang alami, nak.
Kalau itu yang menjadi dorongan dalam hidupmu pagi ini, saya ingin Anda angkat dua tangan Anda tinggi-tinggi dan saya bantu doa Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua janji-Mu dalam kehidupan semua umat-Mu nih Tuhan. Kami tahu kami gak bisa apa-apa. Kami terbatas Tuhan. Tapi karena Engkau yang mengutus kami, Engkau yang berjanji, Engkau yang memberikan buat kami semua. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh kepadamu. Kami gak akan guyonan lagi. Kami gak akan malas-malasan lagi bekerja sehari-hari, melakukan tugas apapun yang Tuhan berikan dalam sekuler, dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam pelayanan. Ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, urapi mereka. Jadi umat-umat yang diurapi Tuhan. Jadi umat-umat kesayangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari kita sebelum turun tangan kita doa. Bapa kami yang kuat, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan lihat pengumuman. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk bersaksi dengan kemurahan Tuhan Yesus kepada keluarga saya. Awal ceritanya mungkin sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, anak saya itu jatuh dari kursi. Awalnya ceritanya itu saya kira anak saya itu kan saya suruh mandi. Saya kira dia tuh mau ke kamar mandi, mau mandi. Dia masuk ke kamar. Nah, lama di dalam kamar, saya kira kok ini anak nggak keluar-keluar. Tahu-tahu saya dengar ada suara kayak barang yang jatuh. Ada barang jatuh gitu. Saya tidak punya pikiran apa-apa. Begitu agak lama anak saya keluar dari kamar, dia langsung nangis-nangis. Dia bilang, "Mama tolong, mama tolong." Saya kaget. Kenapa? Begitu saya masuk kamar, ternyata di kamar itu sudah berceceran darah. Darah itu keluar banyak. Lalu saya bilang sama anak saya, "Loh, kamu tuh kenapa?" Anak saya bilang, aku habis jatuh. Pikiran saya, anak saya itu jatuh di kamar mandi. Saya pikirannya sudah kacau. Lalu saya bawa lagi anak saya ke kamar mandi, saya dudukkan di kloset. Saya lihat kepala itu kok tidak berdarah, terus badan nggak ada yang berdarah. Saya takutnya kan kalau jatuh di kamar mandi entah itu kepalanya apa gimana gitu kan. Tapi saya lihat ke kaki itu ternyata kakinya yang berdarah. Lalu anak saya suruh duduk di kloset dan saya lihat itu kakinya keluar darahnya banyak. Saya buka keran mau saya cuci gitu ya. Tapi begitu saya buka, ternyata itu yang berdarah itu di jempol. Jadi di bawah jempol itu mau saya cuci, ternyata itu jempolnya itu sudah kayak kiwir-kiwir gitu, kayak hampir putus gitu. Lalu saya itu bingung, anak saya sudah nangis-nangis. Lalu saya keluar, saya manggil kakak saya. Untungnya di rumah itu ada kakak saya. Lalu saya panggil kakak saya, suruh ke kamar mandi, dilihat sama kakak saya, ternyata kok jempolnya sudah hampir putus gitu. Terus kakak saya bilang, sudah ini langsung dibawa ke rumah sakit aja. Saya tuh sudah gemetar, sudah takut, gemetar, campur aduk gitu ya. Lalu kakak saya sama saya dan anak saya itu sudah nangis-nangis. Mungkin karena dia ketakutan terus sakit gitu ya. Terus di dalam mobil tuh saya
bilang sama anak saya, sudah berdoa saja, kita berdoa semoga tidak terjadi apa-apa. Begitu sampai di rumah sakit, saya langsung larikan anak saya ke IGD. Di sana anak saya ditemenin sama kakak saya. Saya ngurus admin dulu. Begitu sudah selesai, saya kembali ke ruang IGD. Ternyata kakak saya bilang, ini harus dijahit, jempolnya itu harus dijahit. Di situ sudah ada dokter apa-apa. Terus ya sudah, mau gimana lagi, saya bilang gitu kan, daripada nanti ada apa-apa juga. Begitu ya sambil dijahit, saya sambil berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan anak saya kekuatan, walaupun dia sambil menangis gitu. Saya bilang sama anak saya, ayo kita berdoa supaya pemulihannya juga cepat. Belum itu sampai disuntik itu sampai 3 kali. Karena suntikan ke-1 anak saya masih merasa kesakitan. Sampai dokternya juga bilang, ini 1 enggak bisa Bu, ini harus nambah lagi suntikan biar biusnya ya, suntikan bius itu. Saya bilang, ya sudah lakukan yang terbaik, saya bilang gitu. Terus habis itu misi kedua, suntikan kedua ternyata masih sakit juga. Lalu dokternya bilang gini, Bu ini ternyata kan dalam sekali, ternyata itu harus disuntik lagi. Ya sudah enggak apa-apa dok, saya bilang gitu. Akhirnya di suntikan yang ketiga itu anak saya sudah tidak merasa sakit, hanya sakit mungkin karena kalau jarumnya masuk gitu baru dia merasa kayak sengkring seperti itu. Begitu puji Tuhan sudah selesai untuk jahitannya gitu, dokternya bilang sama saya, Bu ini ternyata jahitannya tuh sampai jahitan 8, yang dalam 8, yang luar itu 2. Saya ya lemas ya gimana, tapi saya mengucap syukur karena kebaikan Tuhan sudah memberikan untuk tidak terjadi hal yang sampai jarinya putus apa gimana. Saya bersyukurnya di situ. Lalu dokter sudah memperbolehkan pulang, tidak menginap di rumah sakit. Saya bilang sama dokternya, dok ini kira-kira setelah biusnya hilang ada efeknya tidak? Dokter bilang kemungkinan ada Bu, namanya kita habis dijahit, mungkin ada malam itu mungkin agak senut-senut apa gimana, kayak seperti itu. Lalu singkat cerita malam hari sebelum tidur, saya bilang sama anak saya, ayo kita berdoa. Puji Tuhan saya kayak seperti diingatkan. Dalam hati itu ada yang berbicara seperti ini. Kasih kamu kan punya minyak urapan. Coba sebelum anak kamu tidur, coba itu bekas jahitannya itu dikasih minyak urapan. Lalu saya teringat itu, lalu saya ambil minyak urapan, saya berdoa bersama anak saya. Saya minta pertolongan Tuhan supaya setelah biusannya ini nanti hilang, tidak terasa senut-senut, di badan tidak enak seperti itu. Dan puji Tuhan sampai pagi hari anak saya tidak merasakan yang sakit, gregesi apa gimana, tidur dia juga pulas. Lalu besoknya saya tanya ke anak saya, gimana? Tadi malam bisa tidur apa tidak? Anak saya bilang, bisa Mah. Ya saya terima kasih Tuhan. Mengucap syukur, saya benar-benar mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam keluarga saya. Ya saya tidak bisa berkata apa-apa lagi selain saya mengucap terima kasih dan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Itu saja kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah pengumuman kegiatan dan informasi pelayanan GBI Lamtera untuk sepekan ini. Mari awali hari bersama dalam ibadah doa pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 4:30 pagi
sampai setengah 6 pagi on-site di ruang ibadah. Setelah memulai hari dengan kekuatan doa pagi, mari lanjutkan semangat kita di pertengahan minggu dengan suasana pujian dan penyembahan yang mendalam. Setiap hari Rabu pukul 6:30 malam, kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bergabung dalam ibadah pujian dan penyembahan yang penuh dengan kuasa dan kehadiran Tuhan. Worship Prayer Center dilaksanakan secara onsite di ruang ibadah GBI Lamtera, di mana kita bersama-sama menaikkan doa, pujian, dan penyembahan dalam satu hati. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang tidak dapat hadir secara langsung, bisa mengikuti ibadah secara online melalui YouTube GBI Lamtera. Setelah kita bersama-sama mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah Worship Prayer Center, mari lanjutkan semangat kita di hari Sabtu pagi. Kami mengundang Anda semua untuk menyaksikan program Selamat Pagi Sahabat yang akan menyegarkan hati dan memulai akhir pekan Anda dengan firman Tuhan yang penuh penghiburan. Ibadah Selamat Pagi Sahabat dilakukan secara online pukul 5 pagi di YouTube GBI Lamtera. Jangan lewatkan kesempatan untuk menerima berkat di pagi hari yang baru. Setelah kita meresapi firman Tuhan di program Selamat Pagi Sahabat, kini saatnya bagi kita untuk mempererat persekutuan dalam komunitas muda. Lamtera Youth Community siap menyambut setiap anak muda yang ingin bertumbuh bersama dalam iman dan semangat pelayanan. LWC dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore, on-site di ruang ibadah. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini untuk berkumpul, berdoa, dan saling menguatkan di dalam Kristus. Setelah kita bersama-sama memperkuat iman dalam Lamtera Youth Community, mari kita beralih ke pelayanan khusus untuk generasi muda kita. Abil dan Teens hadir setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di ruang Yordan, lantai kedua. Setelah anak-anak dan remaja kita diberkati melalui Abil dan Teens, bagi jemaat yang mungkin tidak dapat hadir secara langsung di gereja, kami menyediakan kesempatan untuk beribadah dari rumah. Ibadah online Minggu akan tetap hadir untuk menyapa Anda setiap pukul 7.15 pagi dengan penuh pengajaran dan penyegaran jiwa. Saksikan ibadah kami setiap Minggu pagi melalui kanal YouTube GBI Lamtera dan rasakan berkatnya dimanapun Anda berada. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam ibadah raya. Di saat yang penuh sukacita ini, kami akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah yang penuh berkat. Ibadah pagi dimulai pukul 9 pagi dan ibadah sore dimulai pukul 5 sore. Mari hadir secara onsite di ruang ibadah GBI Lamtera dan rasakan persekutuan yang menguatkan di tengah umatnya. Untuk mendukung perjalanan iman Anda, GBI Lamtera dengan senang hati menyediakan berbagai pelayanan, yaitu kesaksian, kesembuhan untuk pemulihan tubuh dan jiwa, baptis selam, permohonan doa, pemberkatan pernikahan, pelayanan penghiburan, serta penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Sekretariat Gereja pada hari Selasa hingga Minggu, pukul 9 pagi hingga 3 sore, atau melalui hotline di 087 832 253 032. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki usaha, kami dari GBI Lamtera dengan senang hati membuka kesempatan untuk bergabung dalam program Bantu UMKM. Caranya mudah. Pertama, follow akun Instagram kami di gbi.lamtera.semarang. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story. Dan yang terakhir, tag akun gbi.lamtera.semarang. Dan gunakan hashtag tagar bersama GBI Lamtera. Mari bersama-sama mendukung usaha lokal dan memberkati sesama. Kami percaya, setiap langkah kecil membawa dampak besar. Berikut adalah tambahan pengumuman gereja. KBTK Cahaya Negeri.
Lamtera Youth Community. Gita Gracia Voice. Dulos Camp. Kiranya setiap langkah pelayanan kita dapat memperkuat iman, memperluas kasih, dan memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Mari terus bertumbuh dalam kasih Kristus, berjalan dalam terang-Nya, dan menjadi berkat di setiap kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu yang belum bergabung dalam nyanyi bersama, mari ikut bergabung di nyanyi bersama GBI Lamtera. Kemarin sudah dimulai latihannya Bapak Ibu ya. Juga untuk anak-anak muda, pria maupun wanita bisa ikut bergabung bersama-sama. Nyanyi bersama ini akan ditampilkan 1 bulan 1 kali di setiap minggu terakhir. Ayo bersama-sama selagi masih ada kesempatan. Mari kita bersama-sama kita mau melayani Tuhan dengan memberikan apa yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Baik, kami mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GBI Lamtera, adakah? Mungkin bisa melambaikan tangan atau berdiri sejenak, kita akan mengenal lebih dekat lagi. Bu Rangga kerja di Sidoarjo, betul? Oke, jadi surveyor geodesi ya. Mari kita angkat tangan sama-sama, kita berdoa buat Bu Rangga. Bapak, terima kasih untuk kasih karunia-Mu buat anak ini Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami semua sehati mendoakan buat Bu Rangga ini Tuhan. Dimanapun dia ditempatkan Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Kau berikan Tuhan kemampuan daripada-Mu, pengurapan daripada-Mu Tuhan. Saat Bu Rangga nanti bekerja Tuhan di kota Sidoarjo, apapun jabatan yang akan dilaluinya Tuhan, kami berdoa semakin hari akan semakin naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bila orang tuanya, semua saudaranya bangga akan dia Tuhan, karena kasih karunia-Mu ada dalam kehidupan anak ini. Demi nama Yesus, kita semua yang percaya buat Bu Rangga, katakan sama-sama dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saya juga berdoa buat Bapak Ibu yang liburan mungkin bingung, ki anakku liburan dijak nang ndi yo? Ya paling gampang saudara, Anda ajak anak Anda untuk yang terutama yang masih berumur masih muda untuk acara Ikut Cahaya Negeri yang mewarnai saudara, supaya Anda juga bisa senang ya lihat mewarnai ring donat itu ya. Bagi tetangga Anda yang mungkin dia itu punya anak kecil, daripada enggak karu-karuan libur, bingung mau libur kemana, Anda tahu liburan itu adalah masa yang paling boros buat semua orang tua, betul saudara ya? Betul kan? Betul kan? Wah, kan aku nongdi bingung aku. Lah ini saudara ajak untuk lomba warna. Yang kedua ajak ke youth, ya kan? Hari Sabtu udah ajak ke youth. Siapa yang dalam hatinya Anda sudah tahu sebenarnya bahwa Anda dipanggil suatu hari nanti jadi pendeta, angkat tangan. Ada nggak? Saya terima Pak, tapi saya tolak dalam nama Yesus Pak. Wong edan. Kalau Anda suatu hari nanti Anda sudah kerasa, aku janjian ini dipanggil dah kroso, saya undang Anda untuk bisa ikut doloskan. Yang kedua, bagi Anda yang sadar bahwa Anda itu sebagai pelayan Tuhan, Anda ingin betul-betul menyukakan hati Tuhan. Anda yang masuk mulai sudah melayani, Anda betul-betul ingin melayani, menyukakan hati Tuhan. Yang mau angkat tangan? Ada? Oke. Terima kasih atas tangan-tangan terangkat. Anda ikut Dolos Camp. Kenapa?
Anda nggak sendirian. Tempo hari sudah banyak dari GBI Lampere Tengah itu terbanyak jumlahnya, saudara. Kenapa? Saya siapkan Anda semua di Dulos Camp itu sebagai syarat untuk kita itu yang pertama, Anda mau pendeta pratama, pendeta muda maupun pendeta sepenuh harus punya sertifikat Dulos Camp hanya sekali seumur hidup. Yang kedua, kalau panggilan Anda bukan pendeta, Anda sebagai pelayan Tuhan, Anda kan pengen supaya Anda diurapi itu penuh, Anda tahu panggilan Anda itu penuh. Lah, nanti yang berangkat ini nanti sudah ada pasti berangkat Anda ditemani oleh Pak Doni. Dan jangan khawatir, saya dan Bu Minarni pasti ada di sana. Maka saya ingin memastikan kalau Anda mau sebelum tanggal 25 harganya cuma 350.000, tapi setelah tanggal 25 Anda akan jadi berapa tadi lupa saya. Pokoknya saya itu kan tidak pernah ngerti yang mahal-mahal, tahunya murah semua saya itu pokoknya ya. Mari kita angkat persembahan tangan kanan kita. Mari kita bisa melalui transfer atau dengan scan QR code. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu. Kami tahu hari ini adalah hari saat kami memuji dan menyembah-Mu dengan harta kami, dengan jiwa dan roh kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk semua pembangunan yang sudah kami lakukan Tuhan. Kami percaya sampai selesainya more than enough, lebih dari cukup, dilebih-lebihkan Tuhan. Dan sebelum pulang, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah di bawah sayap-Mu ya Tuhan, kita akan berlindung. Biarlah kesetiaan Tuhan yang menjadi perisai dan pagar tembok buat kita, di mana kita tidak pernah dan tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kiri kita dan 10.000 di sebelah kanan kita, semua itu tidak akan pernah menimpa kita. Di dalam nama Yesus, aku sungguh-sungguh berdoa di dalam nama Yesus, diberkatilah rumah tangga kita, diberkatilah keluarga kita, diberkatilah kesehatan kita, diberkatilah usaha kita, diberkatilah pekerjaan kita, diberkatilah studi kita, diberkatilah segala pergumulanmu dijawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Diberkatilah setiap langkah kita. Biarpun kemana kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Bersukacitalah orang yang tiap hari hidupnya merenungkan firman Tuhan dan melakukannya pagi, siang, dan malam. Maka Anda akan disebut sebagai orang-orang berbahagia. Nanti sore Anda akan dilayani oleh Ibu Dini. Minggu depan ada 2 kali baktian akan dilayani oleh Bapak Adrian Pratama. God bless you all.